Halo semuanya, perkenalkan kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kami terdiri dari kelompok pertama Rizky Mubarok dengan NIM 231101061. Yang kedua, Huan Naji dengan NIM 231101048. Yang ketiga, ada M. Husni Ibnu Abdi dengan NIM 231101051. Kampus Unigiri dikenal sebagai kampus teknologi yang inovatif yang terus mendorong mahasiswanya untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Sebagai bagian dari kampus berbasis teknologi, kami diajarkan untuk memahami berbagai inovasi yang mendukung transformasi digital. Salah satunya adalah cloud computing. Daripada video kali ini, kami akan membahas apa itu cloud computing, bagaimana cara kerjanya, serta perannya dalam perkembangan teknologi dan big data di era digital. Apa itu cloud computing? Jadi, sebenarnya cloud computing itu sederhananya, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita menggunakan sumber daya komputer seperti server, penyimpanan data, atau aplikasi melalui internet. Jadi, kita tidak perlu punya server sendiri di rumah atau di kantor. Bayangkan, seperti kamu punya laptop dengan penyimpanan yang terbatas. Tapi dengan cloud, kamu bisa menitipkan file ke gudang raksasa di internet. Itulah kenapa kita bisa pakai Google Drive, OneDrive, atau Dropbox dari manapun selama kita terhubung ke internet. Cloud bukanlah awan sungguhan, tapi rangkaian pusat data atau data center yang tersebar di berbagai belahan dunia, bekerja tanpa henti untuk melayani miliaran pengguna. Bagaimana cloud bekerja? Cara cloud bekerja mirip seperti sistem listrik di rumah kita. Kita tinggal colok steker dan listrik langsung tersedia, tanpa harus tahu dari mana listrik itu berasal. Begitu juga cloud. Kita tinggal akses layanan lewat internet dan semua sumber daya mulai dari penyimpanan, CPU, hingga keamanan sudah disediakan oleh penyedia layanan seperti di Amazon Web Service atau bisa disingkat AWS. Dan ada Google Cloud Platform atau Microsoft Azure. Cloud menyediakan 3 jenis layanan utama. Yang pertama, IaaS, Infrastructure as a Service. Penyediaan server dan penyimpanan. Contohnya ada di AWS EC2. Kemudian yang kedua, ada PaaS atau biasa disebut Platform as a Service. PaaS menyediakan lingkungan bagi developer untuk membuat aplikasi. Contohnya Google App Engine. Kemudian yang ketiga, ada SaaS, Software as a Service. As a Service ini aplikasi yang siap digunakan seperti Gmail, Canva, atau Zoom. Jadi, intinya, cloud membuat komputer di seluruh dunia bekerja bersama seperti satu sistem yang besar. Jadi, intinya, cloud membuat komputer di seluruh dunia bekerja bersama seperti satu sistem yang besar. Sejarah singkat cloud computing.
Kalau kita mundur ke masa sebelum cloud, dulu perusahaan harus punya server sendiri di ruangan dingin penuh kabel. Setiap kali butuh kapasitas lebih, mereka harus beli perangkat baru. Tapi, sekitar tahun 2000-an, perusahaan seperti Amazon dan Google mulai berpikir, daripada server nganggur, kenapa kita tidak sewakan ke orang lain melalui internet? Nah, dari sinilah lahir ide cloud computing modern. Layanan yang bisa digunakan siapapun, kapanpun, dan tanpa harus punya infrastruktur sendiri. Konsep ini cepat berkembang karena cocok dengan kebutuhan era big data yang dimana setiap detik ada miliaran data yang baru yang dimana harus disimpan dan dianalisis. Cloud dan Big Data. Cloud dan Big Data ibarat dua sisi dari satu koin. Big Data butuh tempat besar untuk menyimpan dan memproses data. Cloud menyediakan tempat dan daya komputasi itu. Fleksibel, cepat, dan bisa tumbuh sesuai kebutuhan. Contohnya, Netflix menggunakan cloud untuk menyimpan film dan menganalisis kebiasaan menonton penggunanya. Dari situ, mereka bisa tahu genre apa yang kamu suka dan rekomendasi apa yang akan muncul selanjutnya. Semua itu terjadi karena kekuatan cloud dan big data bekerja bersama. Lanjut ke dampak cloud computing dalam kehidupan kita. Sekarang, coba pikir, berapa banyak aktivitas harianmu yang bergantung pada cloud? Kirim tugas lewat Google Classroom, simpan foto di Google Photos, main game online, streaming musik di Spotify, semuanya terjadi di atas awan. Di dunia pendidikan, cloud mempermudah dosen dan mahasiswa belajar jarak jauh. Di dunia bisnis, cloud membantu UMKM menyimpan data transaksi tanpa perlu server yang mahal. Di dunia kesehatan, rumah sakit bisa menyimpan rekam medis pasien secara aman dan diakses kapanpun secara dibutuhkan. Cloud bukan hanya mengubah cara kita bekerja, tapi juga mengubah cara kita hidup. Nah, menurut saya, cloud computing adalah tulang punggung dari transformasi digital modern. Tanpa cloud, kita tidak akan punya layanan secepat dan semudah sekarang. Sebagai mahasiswa teknik informatika, saya melihat cloud bukan cuma teknologi masa kini, tapi juga fondasi untuk masa depan. Dengan cloud, saya bisa menghubungkan proyek IoT dengan ESP32, menyimpan data sensor ke server online, bahkan membuat dashboard pemantauan tanpa harus punya server sendiri. Tantangannya tentu ada, seperti keamanan data dan privasi pengguna, tapi itu justru menjadi peluang untuk generasi kita mempelajari keamanan cyber dan etika digital lebih dalam. Jadi, kesimpulannya, cloud computing adalah fondasi utama dari dunia digital yang kita gunakan setiap hari. Teknologi ini membuat penyimpanan, pengolahan, dan akses data menjadi lebih mudah, efisien, dan terjangkau, tanpa harus memiliki server sendiri. Bisa dibilang, hampir semua layanan modern yang kita nikmati sekarang berdiri di atas kekuatan cloud.
Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang dunia cloud computing. Thank you.